Masjidil Haram wa Masjidi Rasulullah SAW ay an-Nabawi wa Masjidil Aqsa. Sallallahu alaihi wasallam Rasul Karim wa ala alihi wa syahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah bagi saya pribadi dan juga bagi tim pada umumnya. Hari ini Allah takdirkan bisa hadir di sekolah favorit, sekolah terbaik di Kepulauan Tidore. Allah takdirkan saya hadir di sini, ini adalah satu kehormatan. Maka saya bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baik syukur bisa hadir berhadapan dengan orang-orang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala di Tidore ini. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita mewariskan sebuah risalah yang membuat kita faham siapa diri kita, untuk apa kita diciptakan dan kemana kita akan pergi. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Kepala Sekolah SMKN 1, Bapak Ali, SBDI, MPD, mohon maaf Pak jika saya salah sama menyebut nama. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para wakil kepala sekolah di lingkungan SMKN 1, dan wabil khusus kepada Bapak wakil kepala sekolah bagian kesiswaan yang tadi telah mempersilahkan waktu kepada saya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para dewan guru di SMKN 1, para karyawan dan karyawati di TU dan sebagainya, Sivitas Akademika SMKN 1, dan juga yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya, sehat? Yang jawab sedikit ini kayaknya, harus berdiri. Jamaah, woi jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana ya. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Rahmat Bekuni. Saya hadir di Bandung 25 Februari 1976. Ayah saya berdarah Minang, ibu saya berdarah Sunda. Jadi saya Sunda Minang. Namun karena saya Sunda Minang, ibu Sunda, ayah Minang, menurut orang Minang keturunan saya nasabnya gak jelas. Karena di Minang garis keturunan dari ibu, bukan dari ayah. Lah, ibu saya orang Sunda. Di Sunda garis keturunan dari ayah. Ayah saya turunan Minang. Jadi saya nggak dapat turunan, Bapak Ibu. Kayaknya saya harus pindah ke Tidore, mungkin dapat keturunan Tidore. Lupa saya bawa istri saya. Baik, saya sudah menikah dengan satu istri, atau saya revisi dengan satu iswan. Ya, katanya kalau baru satu namanya bukan istri tapi iswan. 2 istu, 3 baru istri, betul? Betul Pak? Ah, Bapak juga paham. Kalau satu apa? Kalau satu iswan, 2, 3, jadi disebut istri kalau betul Bu? Oh enggak. Cukup satu ya Bu ya. Cukup satu Bu. Pak, cukup satu Pak. Satu di Tidore, satu di Ternate, satu di Halmahera. Baik. Alhamdulillah. Dari satu istri saya yang tercinta ini, saya dikaruniai 7 orang anak. Yang pertama, sekarang sudah 23 mau 24.
dan sudah menikah. Yang kedua pun sudah menikah, sekarang 22 tahun. Karena saya melarang anak saya pacaran. Kalau sudah suka perempuan, saya nikahkan. Karena pacaran itu haram. Betul. Hati-hati nih anak-anak, terutama para pelajar sekarang. Anak-anak milenial sekarang sudah matang sebelum waktunya. Betul. Maka banyak sekali anak-anak yang sudah kelihatan berduaan kemana-mana lawan jenis. Hanya karena pertemanan. Hati-hati. Kalau berteman ini tidak boleh berlebihan. Kita orang Islam, apalagi kita punya budaya timur yang mulia. Jauhi yang namanya pacaran. Maka anak saya ketika sudah tahu lawan jenisnya dan sudah cukup matang, saya nikahkan. Begitu pula teman-teman saya yang menyertai saya, semuanya sudah nikah karena sudah tahu pasangannya. Yang ketiga, perempuan sekarang sudah usia 18 tahun, sudah selesai mondok dan sudah sedang berbakti ke alma maternya. Yang keempat, kelima ini kembar, baru masuk 1 sanawiyah di Parongpong, Lembang, Jawa Barat. Yang keenam meninggal, sudah tidak ada. Dan yang ketujuh ini baru 4 tahun, sebentar lagi 4 tahun, perempuan. Jadi yang ada 6 dan istri saya 1. Baik. Riwayat pendidikan saya SD di SD Molokasi 10, Hijrah Cimahi Selatan, saya keluar tahun 88. SMP 4 Cimahi, Bandung, SMP 4 Cimahi, Bandung, keluar tahun 91. SMA Negeri 9 Bandung tahun 94 saya keluar. Cita-cita saya mau jadi dokter, namun di Bandung tidak ada kampus yang menerima saya jadi dokter. Saya lulus di jurusan kimia, namun karena himbah saya lebih kepada agama, saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis. Saya terbang ke Demak, di Demak, Jawa Tengah, kayak saya menyelesaikan tafsir hadis saya tahun 98. Tahun 99 saya menikah dengan wanita terbaik versi saya. Baik. Kemudian saya mengambil sastra Arab dan selesai tahun 2005 bersama IMCF, Asian Muslim Charity Foundation, yang kantor pusatnya di Dubai. Kemudian saya mulazamah tahun 2007 atau 2006 sampai 2010 bersama Al-Quds Institution yang bermarkaskan di Qatar, namun dosen-dosen saya dari Gaza University, Palestina. 2012 saya harus menempuh pendidikan SPDI, harus mengajar di sebuah SMA. Maka saya ngambil akta mengajar di STAI Sabili Bandung. 2012 saya baru selesai. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa Ta'ala, itu barangkali riwayat pendidikan saya. Aktivitas saya seperti ini, ya, pernah menjadi pengurus pemuda Persis tahun 92 sampai 94, ikut aktif di forum silaturahmi Masjid Jawa, Sumatera dan Sulawesi Selatan 2002, sempat memimpin generasi muda Aliansi Nasional Anti-Syiah tahun 2017 beberapa periode, kemudian ikut membina mendirikan One Ummah Movement bersama beberapa ustadz nasional, dan terakhir saya di Elsaf. Itu barangkali perkenalan saya. Tadi sudah disampaikan oleh abang saya, oleh teman saya, Bang Ustadz Randi Ilhamsah, yang paling ujung. Beliau tinggal di Riau, ke Provinsi Riau, di kota Pekanbaru, tapi asli beliau sebetulnya dari timur, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat beliau kan? Nah, beliau adalah dari timur. Cocok kalau beliau jadi orang Tidore ya. Baik, insya Allah saya pulang, beliau saya tinggal di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu cukup perkenalan dari saya. Ya,
Jadi ada pepatah, tak kenal maka tak aruf. Ya, tak kenal maka ya berkenalan maksudnya ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, berikutnya materi kita tentang apa ini? Mau bahas yang mana? Isra Mi'rajnya apa akhir zamannya? Akhir zaman. Tapi mohon maaf kalau untuk akhir zaman saya keberatan. Karena resikonya besar kalau saya ceramah tentang akhir zaman. Materi-materi akhir zaman ini banyak berkaitan dengan masalah politik di akhir zaman. Walaupun saya menyampaikan Quran hadisnya, kalau yang berkuasa kesinggung, kena saya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, mungkin sekarang saya sudah lagi bukan menjadi ustadz akhir zaman. Saya sudah kapok Pak, jadi ustadz akhir zaman. Saya sudah pensiun dan saya sudah profesi baru. Punya profesi baru. Profesi baru saya adalah ustadz akhir bulan. Dan ternyata alhamdulillah jadi ustadz akhir bulan aman. Walaupun isi ceramahnya sama. Jadi tolong jangan panggil saya ustadz akhir zaman, panggil saya ustadz akhir. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku sekalian yang saya cintai karena Allah. Isra Mi'raj, satu peristiwa yang sangat fenomenal. Mungkin hanya seorang manusia yang terbaik yang mengalaminya. Wajar kalau peristiwanya seindah Isra Mi'raj, sefenomenal Isra Mi'raj, karena yang mengalaminya adalah manusia yang terbaik. Kalau saya tanya pada jamaah, siapakah manusia pertama yang Allah ciptakan? Jawabannya Nabi. Yakin? Baik, saya cerita. Rasulullah pernah bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kamu umruk?" "Ya Jibril, berapa umurmu?" Malaikat Jibril mengatakan, "Hakikatan la adri ya Rasulullah. Kamu umuri?" "Sebenarnya aku tidak tahu berapa umurku. Lakinnani ra'aitu nuran najman fis sama' tazharu alayya ala kulli ra'si 70,000 sanah." Aku tidak tahu berapa umurku sebetulnya, tapi aku melihat satu bintang di langit yang terang dan sangat indah, yang muncul setiap 70.000 tahun sekali. Bintangnya muncul 70.000 tahun sekali. Wa qad ra'aituhu 70,000 marrah. Dan aku sudah melihatnya 70.000 kali. Jamaah. Jadi berapa umur malaikat Jibril? Munculnya 70.000 tahun sekali dan beliau sudah melihatnya 70.000 kali. Jadi berapa umur malaikat Jibril? 70.000 dikali 70.000 berapa? Sekian dan terima kasih. Lama, delay jawabnya. 7 kali 7 49, berarti 4.900.000.000 tahun. Allahu Akbar. Usia malaikat Jibril lebih dari 4.900.000.000 tahun. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, atadrina ma dzalikan najm?" "Jibril, tahukah engkau itu bintang apa?" "La adri ya Rasulullah. Allahu Rasulullah a'lam." "Aku tidak tahu ya Rasulullah. Allah Maha tahu dan Anda pun mengetahuinya." "Jibril, innahu ana Jibril." "Bintang itu saya Jibril. Bintang itu saya, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah, mana salawatnya? Ada sunnah kalau disebutkan nama Rasulullah SAW, wajib kita mengucapkan sallu wa sallim alaih. Baik, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, Bapak Wakasek yang dihormati, dan adik-adik sekalian yang dihormati Allah. Baik. Jadi dengan malaikat Jibril saja lebih tua Rasulullah SAW. Saya tanya kembali nih, siapa manusia yang pertama Allah ciptakan? Masih Nabi Adam.
Malaikat Jibril aja usianya 4.900.000.000 tahun, apalagi Rasulullah. Kok masih jawab Nabi Adam? Jamaah. Baik, saya kasih dongeng yang kedua nih. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Wasawwarallahu biyadaihi ala suratil insan. Allah membentuk Nabi Adam dalam bentukan kita manusia. Fayanfu min ruhi, maka Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Rasulullah, dalam tubuh Nabi Adam. Fabi kalimatihi kun fayakun, maka dengan kalimat Allah kun fayakun, Nabi Adam hidup. Jantung berdetak, darah mengalir, tercipta pulmonari, sistem peredaran darah. Terjadi metabolisme tubuh sampai ke paru-paru berespirasi, oksigen masuk ke hidung, masuk ke dalam bronkia paru-paru, alveolus, terjadilah kehidupan. Nabi Adam bersin. Orang SMKN 1 bersinnya kayak gimana? Jelek sekali bersinnya. Orang Bandung bagus bersinnya. Hashim, orang Bandung. Ketika malaikat Jibril menyaksikan Nabi Adam bersin, ucapan pertama yang keluar dari lisan Nabi Adam adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian kepada Allah yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Kagum para malaikat. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Yarhamukallah ya Adam." "Yahdikumullah wa yuslih balakum," kata Nabi Adam. Lalu Nabi Adam menatap ke atas, tampak arsy Allah yang sangat indah. Takjub Nabi Adam. Mengalir kalimat-kalimat suci. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bergetar tubuh Nabi Adam. Ya. Menyaksikan keagungan arsy Allah. Dan tampak pilar-pilar yang sangat kokoh dan indah menopang arsy Allah yang megah. Di antara pilar-pilar itu tertulis dua kalimat, terbentang dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauh sebelum langit dan bumi Allah diciptakan, nama Rasulullah sudah ada di arsy Allah. Nabi Adam bertanya, "Ya Rabbi, qara'tu isman 'inda ismika, rubama huwa min hadi khalqika ya Rabb." Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu, pasti dia makhlukmu yang terbaik. Ajar. Betul Adam. Innahu khairu khalqi, Muhammad adalah makhlukku yang terbaik, dia kekasihku, kata Allah. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Nabi Adam belum disebut, langit dan bumi belum diciptakan, nama Rasulullah sudah ada di samping nama Allah. Jamaah, jadi siapa manusia yang pertama diciptakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bukan manusia yang pertama diciptakan. Nabi Adam adalah manusia yang pertama dilahirkan secara fisik. Yang pertama diciptakan Rasulullah SAW. Lalu kenapa beliau dilahirkan di akhir zaman? Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil, betul? Berbicara pertarungan antara hak dan batil, kira-kira yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, semifinal apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau babak final menentukan yang menang dan yang kalah, pemainnya, pemain ecek-ecek apa pemain yang terbaik? Yang terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik. Fisiknya paling baik, akhlaknya paling baik, isi luar dalamnya paling baik. Maka diturunkannya, dilahirkannya di babak final. Itu pemahaman yang menurut saya benar tentang siapa yang pertama Allah ciptakan. Ya, silakan buka. Yang pertama kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau bahasa Inggrisnya From Begin to the End. Itu bahasa Inggrisnya. From Zero to Hero. Kemudian buka juga buku kitab Qasasul Anbiya wal Mursalin,
Karya tokoh yang sama, Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir. Kemudian juga ada buku Atlas Tarikhul Anbiya wal Mursalin karya Syekh Sami bin Abdul Al-Maglus dari Syam. Semua menjelaskan risalah para nabi seperti itu. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj adalah Rasulullah SAW mengalami tekanan demi tekanan baik secara fisik ataupun psikologis. Yang pertama, di tahun terjadinya Isra Mi'raj, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah kehilangan 2 orang terbaik, Abu Thalib dan juga Siti Khadijah, istri yang tercinta. Yang membuat berat bagi Rasulullah kehilangan Abu Thalib, pamannya, adalah paman yang meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Betul? Menurut riwayat mutabar seperti itu. Padahal pembelaan Abu Thalib besar kepada Islam, cover dan pertolongan dan pelindungan Abu Thalib pada Rasulullah luar biasa hebat. Tapi sayang sekali, beliau meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Ini yang membuat Rasulullah berat. Menjelang detik-detik kematian daripada Abu Thalib, pamannya tercinta, Rasulullah berada di sampingnya dan mengatakan, "Ya Ami, qul la ilaha illallah, salamatun alaik." Paman, ucapkan la ilaha illallah, selamat engkau di akhirat. Pamannya lihat ke Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Salahkan. Kamu ikut agamanya Muhammad, tidak akan dikubur jasadmu, dibakar sama api. Terhalang Abu Thalib mengucapkan kalimat thayyibah. Rasulullah mengatakan lagi, "Ya amiku la ilaha illallah, al jannatu tantaziruk." Paman, ucapkan la ilaha illallah, surga menunggumu. Lihat Abu Lahab, silakan kamu ikut agamanya Muhammad, jasadmu kami panggang, kami salib, biar burung-burung elang memakan daging-dagingmu. Terhalang lagi Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Hingga malaikat Israel menepuk pundak Rasulullah. Yakfi ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, hadza dauri, sekarang giliran saya. Dicabutlah nyawa pamannya dalam keadaan tidak bertauhid, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang dirasakan berat sama Rasulullah. Belum lama Rasulullah kehilangan pamannya, Rasulullah kehilangan istri yang tercinta. Siapa? Siti Khadijah Ummul Mukminin bintu Khuwailid. Orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah SAW. Orang yang mengakui kenabian Rasulullah yang pertama. Dan juga beliau berkorban harta seumur hidupnya dihidmatkan, dibaktikan untuk Rasulullah. Meninggal juga. Berat terasa oleh Rasulullah SAW. Belum lama seperti itu juga Rasulullah disaksikan. Rasulullah menyaksikan bagaimana para sahabat yang dihitung jari disiksa supaya murtad dari Islam. Dipaksa kembali menyembah siapa? Berhala, Manat, Lata, Uzza dan Hubal. Ini contohnya. Ini adalah gambaran bagaimana ujian berat yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW yang mungkin masih berjumlah belasan orang atau puluhan, paling 21 orang. Yang berjubah hitam, bersorban putih, Abu Jahal. Dia memimpin penyiksaan ini. Ini Yasir. Maaf, ini Ahmad, sahabat Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Dan ini Yasir, ayahnya Ammar. Dipaksa murtad tapi dia tetap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Belum selesai 2 kalimat syahadat diucapkan, dicekik dia sampai mati. Syahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Ala turidu an taqra alihatan bi khair. Udhkur huwa. La ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah.
Semuanya, ibundanya Ammar bin Yasir. Dia pun diikat kedua kaki dan tangannya, dipanggang di atas padang pasir yang panas tandus tanah Arab, Mekah itu. Juga dibakar dengan api, dengan matahari Mekah. Dipaksa murtad, mengingkari Allah dan berbalik beriman kepada berhala. Dia menolak. Luar biasa. Inilah wanita pertama yang gugur, yang syahid di saat pertama kali dakwah Rasulullah SAW. Dari dalam para sahabat mendengar Ammar bin Yasir mengucapkan hubal. Tidak kuat dia menyaksikan orang tuanya disiksa. Ayahnya Yasir sudah mati dicekik. Ibunya pun harus merasakan penderitaan siksaan. Dia tidak tega. Maka Ammar bin Yasir mengucapkan hubal. Pura-pura dia, terpaksa. Nah ini namanya takiyah. Pura-pura kufur, tapi dalam hati tetap beriman. Tujuannya apa? Agar berhenti tidak disiksa. Itu namanya takiyah. Dalam kondisi seperti itu boleh. Demi menyelamatkan diri. Tapi sekali lagi, hanya di lisan, bukan di dalam hati. Mohon maaf, saya batuk. Nah, para sahabat sempat mengira kalau dia murtad. Qad irtada Ammar. Oh, Ammar telah murtad. Sampai-sampai di sidang di hadapan Rasulullah SAW. Ya Ammar, harus tusaddiq li'annaka qad qulta hakada wa hakada. Betul Ammar, kau sudah mengatakan hubal. Betul ya Rasulullah. Lakinna hada fi lisani faqat. Tapi itu hanya di lisanku saja ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan hatimu? Bal qalbi mutmainnun bil iman. Hatiku mantap dengan iman ya Rasulullah. Idan anta mu'min, kalau begitu engkau masih beriman. Nah, itu namanya takiyah. Ketika kita disiksa supaya murtad, mengingkari Allah, kita mengucapkan itu tapi hanya di lisan saja. Boleh. Ketika kita disiksa demi menyelamatkan diri. Lalu apa yang terjadi? Kita saksikan. Eذkuri hubal api, eذkuri hubal, eذkuri hubal, eذkuri dina Muhammad. Hubal. Syaqira. Aina min al-ijtimah. Dapat kita saksikan. Dipaksa murtad. Ya, ditusuk-tusuk kepalanya dengan miniatur hubal, dia tidak goyah. Bahkan mantap Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bangga punya iman Islam dan beriman kepada Allah. Bangga punya Tuhan Allah, bangga punya Rasul, punya Nabi dan Rasul seperti Rasulullah. Dan bangga punya agama Islam. Sampai diludahi itu Abu Jahal. Hingga pada akhirnya sebilah tombak menusuk perutnya, berakhir syahid di jalan Allah. Luar biasa iman Islamnya. Betul? Zaman sekarang
Banyak wanita muslim yang masuk angin. Betul? Masuk angin. Tidak diperangi, tidak disiksa, dan tidak dibunuh. Dalam keadaan aman, ditanggalkan hijabnya, ditanggalkan kerudungnya, ditinggalkan sholatnya, dan ditinggalkan Islamnya. Demi dunia. Hati-hati. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mendapatkan orang-orang terbaik seperti sahabat, karena mereka hebat imannya. Apakah Rasulullah ada pada saat itu? Ada. Rasulullah menyaksikan, ada, hadir. Lalu kenapa Rasulullah tidak menolongnya? Kenapa Rasulullah tidak menolong mereka? Rasulullah SAW belum punya kekuatan untuk menolong mereka. Nangis Rasulullah menyaksikannya. Geram Rasulullah menyaksikan sahabatnya disiksa hingga mati. Lalu turun malaikat Jibril di samping Rasulullah SAW, menepuk pundak Rasulullah SAW. Isbir ya Rasulullah. Irfa ra'saka, angkat kepala anda ya Rasulullah. Maka diangkat kepala. Tampak oleh Rasulullah SAW pintu surga terbuka di langit. Dan apa kata Rasulullah SAW? Sobron dia ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Mungkin itu yang baru kita ucapkan. Mungkin itu yang baru bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang hatta yaum sampai hari ini masih disiksa dan masih dibombardir oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Jamaah, nah ini latar belakang yang kemudian Allah hadiahkan Isra Mi'raj. Berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, cukup ya Allah sampai di sini. Jangan ada lagi yang syahid gara-gara beriman kepadaku, disiksa oleh mereka. Berat terasakan tugas dakwah ini Rasulullah SAW. Maka di waktu sepenggal malam pertama, 1 jam kurang lebih setelah sholat Isya, Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Di samping Ka'bah Rasulullah mengadu kepada Allah, berat untuk melanjutkan tugas dakwah ini. Menyaksikan para sahabat disiksa seperti itu hingga mati. Aku tidak mau lagi ya Allah. Nah, maksudnya jangan ada lagi yang gugur. Ini baru diberikan hadiah Isra Mi'raj. Jibril, ihbitil arab. Turun Jibril ke bumi. Wa basyir ummata habibi hadhil hadasa. Berikan kabar gembira kepada kekasihku dengan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Waktu kita mungkin tidak banyak, mohon maaf. Karena memang saya juga harus menjelaskan tentang Isra Mi'raj ini. Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Isra, perjalanan di malam hari. Khusus apa yang dialami Rasulullah SAW? Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Mekah sebelah mana Tidore? Kenapa Ka'bah ada di Mekah tidak di Tidore? Karena Mekah lurus dengan arus Allah. Sucinya arus Allah hadir di tanah Mekah. Maka tanah Mekah suci sesuci arus Allah. Maka jadi namakan tanah haram. Karena lurus dengan arus Allah. Nah, dari Mekah Rasulullah berjalan terbang. Menggunakan buraq. Buraq adalah hewan yang diciptakan dari cahaya. Suratuhu tahtal hisun fokol bigol. Bentuknya di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa bentuknya? Di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa? Di bawah kuda, di atas keledai. Seperti buruk. Kok susah-susah nyebut, saya juga bingung. Ya, dengan buruk ini kuda naik ke langit. Muhammad, itu Yasrib, engkau akan dihijrahkan ke sini. Tuh, sajar Nabi Musa di Tunisia. Diceritakan sejarah para nabi. Nah, jadi Isra itu adalah Allah memperlihatkan peradaban para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, Nepal, Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Dasar Maisan. Terus diceritakan kisah-kisah menarik mereka. Oh, jadi paham Rasulullah tentang sejarah nabi-nabi sebelum beliau. Itu dalam Makkah Isra. Tuh, Nabi Isa sebelummu dilahirkan di Jericho, Ariha. Diceritakan seperti itu. Perlihatkan tempatnya. Pahamlah Rasulullah SAW. Baru setelah itu
Sampailah di Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya paling jauh. Aqsa paling jauh, isim tafdil. Berapa jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa? 1233 kilometer. Jadi ketika PP Rasulullah Isra Mi'raj itu 2466 kilometer. Jadi Isra itu Allah perlihatkan kepada Rasulullah peradaban para nabi. Selesai diperlihatkan, langsung sholat berjamaah bersama mereka di Masjid Marwani. Masjid Marwani adalah masjid terbesar keempat. Ada 5 masjid di Al-Aqsa. Al-Aqsa itu lingkungan areal tanah seluas 14,4 hektar. Ada 5 masjid. Salah satunya Marwani. Di Masjid Marwani inilah terdapat mihrab Siti Maryam. Di situ Rasulullah mengimami 1.500 nabi dan rasul. Kemudian uristu bis sama ila sama. Kemudian aku dinaikkan ke langit. Naik ke batu Mi'raj. Jamaah. Nah ini batunya. Ini batu yang dinaiki Rasulullah SAW ketika naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ini batunya. Rasulullah berdiri di atas batu ini, persis seperti abang ini berdiri. Ini tahun 2017, kunjungan saya bersama jamaah dari Abu Tur Makassar. Persis di atas batu inilah kemudian Rasulullah berdiri, malaikat Jibril di sampingnya, naik ke langit menuju Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidrah terminal, Muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha terminal penghabisan. Bisa jadi Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat mengatakan, alam semesta kita berbentuk tanduk seperti trompet. Ujungnya lancip, itulah Sidratul Muntaha. Menuju Sidratul Muntaha, Allah perlihatkan kerajaan Allah di langit. Makin lama makin kecil Rasulullah merasakan keberadaan dirinya. Masya Allah. Ini tujuan Isra Mi'raj. Yang kedua, Allah perlihatkan kerajaan Allah di langit, jamaah. Pelajaran yang sangat berharga dari Allah untuk Rasulullah SAW. Setelah Isra, Rasulullah dipertemukan dengan para nabi dan rasul. Bertemu dengan nabi-nabi sebelum beliau, bercakap-cakap dengan Nabi Zakaria, berbagi pengalaman dakwah mereka. Nabi Zakaria mengatakan, aku dibelek perutku, wahai Rasulullah. Digergaji perutku hingga belah dua tubuhku. Yahya anakku disembelih. Ya. Nabi Musa disiksa. Siti Aisyah dihancurkan kepalanya. Oh, berarti orang-orang sebelum saya lebih berat lagi tugas dakwahnya, resiko dakwahnya. Berarti saya belum apa-apa, kata Rasulullah. Di situ semangat dakwahnya muncul lagi. Itu salah satu tujuan Allah memberikan Isra Mi'raj. Dipertemukan, reuni dengan para nabi dan rasul, berbagi pengalaman. Oh, ternyata nabi-nabi yang lain lebih berat ujiannya. Saya belum seberapa, aku jadi malu, kata Rasulullah. Nah, itu Bapak Ibu. Ya para Allah, tujuan Allah memberikan Isra Mi'raj. Lalu diperlihatkan kerajaan Allah di langit. Rasulullah naik, meninggalkan langit, meninggalkan Masjidil Haram, atau meninggalkan Masjidil Aqsa, sampai di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam, di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu Nabi Harun, Nabi Idris, di langit kelima bertemu Nabi Harun, di langit keenam bertemu Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Bayangkan, Rasulullah menyaksikan betapa kecil dirinya dibandingkan alam semesta, dan betapa maha besarnya Allah pemilik dan pencipta alam semesta. Di situ mulai makin kuat dakwah dan iman Rasulullah SAW. Makin mantap lagi semangat dakwah Rasulullah SAW. Ya.
Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mundur. Silakan ya Rasulullah, Anda maju sendiri. Rasulullah maju sendiri bertemu dengan Allah. Mendekat kepada Allah. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda bertemu dengan Allah? Aku tidak melihat Allah. Aku memang bertemu, tapi aku terhijab oleh cahaya yang sangat lembut. Safiyatun nur. Kelembutannya sampai ke hatiku, terasa sahdu dalam hatiku. Itulah cahaya Allah. Di situ Allah berfirman, langsung berkata-kata. Rasulullah mendengar bagaimana suara Allah. Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah tadinya 50 kali. Kebayang coba, 50 kali sholat tadinya. Kebayang kalau sehari 50 kali, lagi ujian nasional, kepotong-potong sama sholat setiap 26 menit sekali. Betul? Ujian nasional berapa satu pelajaran, berapa lama? 120 menit. Kalau sholat 50 kali sehari, setengah jam sekali kita sholat. Ya, setengah jam. 120 menit berarti 2 jam. 2 jam kali setengah, 4 kali sholat selama ujian nasional, satu pelajaran. Kapan beresnya tuh ujian nasional? Diringankan menjadi 5 kali. Ini kemurahan dari Allah. Allah Maha tahu umatnya sibuk. Jamaah, sebentar, ada hal yang menarik dari Isra Mi'raj ini. Sebetulnya banyak yang menarik, tapi waktu kita tidak cukup mungkin ya, kecuali siap sampai maghrib. Jamaah, selesai peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah, sebelum subuh sudah berada di Masjidil Haram, sudah duduk kembali di tempat semula di depan Ka'bah. Sadar tak sadar Rasulullah mengalami peristiwa dahsyat. Merenung sampai pagi. Abu Jahal lewat. Abu Jahal lagi jogging. Siapa Abu Jahal? Paman Rasulullah kan? Abu Jahal jogging. Siapa itu duduk di depan Ka'bah? Muhammad, keponakanku. Sabahul khair ya Muhammad. Selamat pagi Muhammad. Tumben kamu pagi-pagi ada di Masjidil Haram. Iya pamanku. Ada apa? Jangan-jangan ada berita baru. Betul wahai paman. Tadi malam aku diisrokan ke Masjidil Aqsa. Lalu aku bertemu dengan para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Sholat berjamaah bersama mereka. Kemudian aku naik ke langit. Di langit pertama bertemu terus cerita. Lalu aku menghadap Allah dan mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Sekarang aku berada di hadapanmu. Abu Jahal melongo mendengar Rasulullah cerita. Muhammad, kamu sadar Muhammad? Iya sadar paman. Kamu enggak gila? Enggak paman. Kenapa? Muhammad, aku berjalan dengan kendaraan tercepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan. Pulang lagi 1 bulan. Paling cepat itu. Kamu bilang cuma 1 malam. Gila kamu Muhammad. Jamaah, masuk di akal tidak peristiwa Isra Mi'raj? Masuk di akal tidak? Tidak. Kok jawabannya beda? Udah beda kenceng lagi ngomongnya. Sebentar. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kecerdasan kepada kita. Mengajarkan kecerdasan intelektual dan spiritual serta emosional sekaligus. Luar biasa. Abu Jahal mengatakan, Muhammad, aku berjalan dengan kejaran paling cepat itu 1 bulan. Pulang lagi 1 bulan. Jadi PP 2 bulan. Kamu bilang cuma semalam. Gila kamu ya. Bener sekarang kamu gila aja. Innaka haqqun majnunin anta. Sekarang kamu gila sekali bener. Mana nih orang yang ingin saya datang Abu Bakar. Tali Abu Bakrin. Kebetulan sahabat kamu datang. Sini Abu Bakar sini. Ceritakan kamu kepada Abu Bakar. Rasulullah cerita lagi. Persis seperti apa yang ceritakan pada Abu Jahal. Begitu selesai Rasulullah cerita, Abu Jahal berkata pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, hal tusaddiqu, gimana Abu Bakar? Percaya kamu sama Muhammad? Di luar dugaan Abu Jahal, apa kata Abu Bakar? Ini bedanya Abu Bakar dengan Abu Jahal. Ya Abu Jahlin,
Lau asyadu min hadza wa ja'a min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la usaddiquh. Wahai Abu Jahal, walaupun lebih dahsyat daripada ini, lebih cepat daripada ini, lebih hebat daripada ini, jika yang mengalaminya Muhammad Rasulullah SAW, aku percaya. Kamu mau apa Abu Jahal? Abu Jahal kesal dan pergi. Ya, sama gilanya kalau gitu. Jamaah, masuk di akal tidak? Gimana kita memahaminya? Orang lain PP 2 bulan ini cuma semalam, udah gitu naik ke langit lagi. Masuk di akal? Tidak. Kalau tidak masuk di akal, buat apa kita imani? Luar biasa. Peristiwa ini mengajak kita cerdas, intelektual. Saya sampaikan tadi, kalau memperhatikan dari awal pasti paham. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan pakai Grab, tidak pakai Gojek, tapi pakai buruk. Buruk itu dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 1 detik cahaya 300 juta meter. 300.000 kilometer per detik. 1 detik cahaya bisa memutari bumi. Apalagi dari Mekah ke Palestina. Kecil bagi buruk. Ayo. Abu Bakar belum belajar tentang partikel cahaya. Abu Bakar tidak belajar fisika. Tapi Abu Bakar yakin Allah Maha Kuasa. Apapun yang terjadi dari Allah pasti masuk di akal. Betul? Ini bedanya iman dengan akal. Bedanya Abu Jahal dengan Abu Bakar. Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan. Sementara Abu Jahal mendahulukan akal. Masuk di akal diterima, tidak masuk di akal tidak diimani. Ayatnya pun jelas. Diawali dengan subhanalladzi tadi dibacakan. Subhanalladzi. Allah pertaruhkan kemahasuciannya untuk membuktikan Muhammad Rasulullah tidak berhayal, tidak berdusta. Benar-benar terjadi. Itu luar biasa jamaah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah latar belakang kenapa terjadinya Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj juga mengajarkan kepada kita tentang kemenangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi di bumi Palestina. Lalu apa yang terjadi dengan bumi Palestina hari ini, jamaah? Jika dulu latar belakang terjadinya Isra Mi'raj adalah pembantaian yang dialami sahabat, mereka dibantai, mereka disiksa gara-gara mereka beriman. Sekarang pun sama. Sebelum kebangkitan Islam terjadi, para sahabat di Palestina, mereka disiksa terlebih dahulu. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Bapak Ibu, Palestina, mereka dibantai, disiksa oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Itu adalah gambaran bagaimana penderitaan para sahabat karena kaum muslimin yang ada di Palestina dan Gaza. Karena mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, karena mereka beragama Islam, mereka dibantai, mereka disiksa di bumi Islam ini oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Ketika anak-anak Gaza menerbangkan layangan, tentara Israel menerbangkan drone untuk memantau dan mengintai di mana umat Islam yang banyak. Di situ mereka akan dibombardir. Jadi detik-detik Gaza berdarah, dan ini pasukan Zionis Yahudi yang siap membumi hanguskan Gaza.
Ya Allah, wa ni'mal wakil. Ya Allah. Sejarah kembali berulang. Penderitaan yang dialami oleh para sahabat ketika Rasulullah akan melaksanakan Isra Mi'raj disaksikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa mereka dibantai? Kenapa mereka disiksa? Siapa yang melakukan ini? Anak cucu babi dan kera. Itu yang disifatkan Allah kepada mereka pelaku pembantaian. Kenapa mereka membantai saudara kita di Palestina? Karena mereka ingin mengambil alih Palestina. Kenapa mereka ingin mengambil alih Palestina? Karena mereka ingin menguasai dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world. In the new frame, the new world order. Mereka ingin mengambil alih dunia ini. Mereka ingin menciptakan one government in the world. Satu pemerintahan tunggal dunia. One political system, demokrasi. One economical system, kapitalis. One political system, one military system, barbarian. And one ideology, Kabbalah. Demi Allah, inilah yang dilakukan pasukan yang siap mengabdi kepada iblis dan dajjal. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, masa depan kalian lebih berat. Masa depan kita berat sekarang. Kenapa? Musuh yang kita hadapi bergabung semua, akumulasi dari semua penetrasi yang ada di zaman para nabi dan rasul. Sekarang mereka bersatu di hadapan kita. Bayangkan, tanpa didampingi Rasulullah SAW, kita harus berhadapan dengan sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Baik jamaah, 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah masa bagi Zionis Yahudi mempersembahkan istana bagi Tuhan mereka. Siapa Tuhan Zionis Yahudi? Kenal sama Dajjal? Siapa? Dajjal. Harusnya Dajjal sudah ada. 2001 itu harusnya Dajjal sudah duduk di singgasananya. Harusnya istananya sudah berdiri di tanah Palestina. Tapi qadarullah, sampai hari ini mimpi mereka belum terwujud. Kenapa? Allah bersama kita. Allah berjanji akan memenangkan kita, jamaah. Saya perlihatkan pada antum. Inilah pertemuan petinggi pemimpin Zionis Yahudi dengan petinggi Rabi Yahudi. Mereka yakin raja mereka sudah ada, namun belum muncul karena istananya belum berdiri. Seperti apa Ustadz istana yang mereka inginkan? Baik. Wabillahi rahmatullah. Jamaah rahmati Allah. Kita bersyukur proses belajar mengajar KBM masih berjalan. Betapapun dunia sebetulnya dihadapkan pada peristiwa besar sebentar lagi. Inilah kiblat kita yang pertama. Inilah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mesti Al-Aqsa. Sebuah area lepas, areal yang ada di bumi yang terbaik, bumi yang Allah berkahi. Kenapa Israel ingin menguasai dunia, harus menguasai Palestina? Karena Palestina, the heartland of the world, jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Afrika, menghubungkan benua Eropa dan Asia. Menguasai Palestina, berarti dia menguasai dunia. Perhatikan hari ini. Bidang apa yang tidak dikuasai Yahudi hari ini?
Semua nyaris aspek dalam kehidupan kita Yahudi punya. Bahkan minuman yang kita minum pun terkadang adalah merek ciptaan mereka. Betul? Dan apa yang ada dalam genggaman kita juga adalah produk mereka. Betul? Mereka dengan mudah mengontrol kita. Itulah hebatnya mereka. Kok bisa mereka menguasai dunia? Dimulai dari menguasai jantung dunia, Palestina. Maka jika kita ingin menguasai dunia, balikan, selesaikan Palestina, bebaskan Palestina, baru kita kuasai dunia. Allahu Akbar. Jamaah. Jamaah. Woi, jamaah. Masih bersama saya? Inilah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Inilah masjid kedua yang dibangun di muka bumi oleh Nabi Adam setelah Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Jaraknya 40 tahun setelah pembangunan Masjidil Haram, dibangun Masjidil Aqsa oleh Nabi Adam, dibimbing malaikat Jibril. Jamaah rahmati Allah. Siapapun yang berkunjung ke sini, Nabi Sulaiman pernah berdoa, "Ya Rabbi, la tada' ala ahadin alladhi yazuru masjid hada wa yusalli fiha walau rak'atain." Summa yatubu alaika ala dzunubih illa an tahutu anhu khataya qabla an yakhruja min hadzal masjid. Jemaah, ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang datang kepada masjidku ini setelah aku meninggal sampai hari kiamat. Datang ke masjidku dimanapun dia berada, sholat dimanapun walaupun cuma 2 rakaat, lalu bertobat atas dosa-dosanya kepadamu, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya. Ini keutamaan Masjidil Aqsa. Bukan hanya 500 sampai 1000 kali sholat kita lebih baik daripada di masjid manapun. Tapi ketika kita datang ke sana, sholat kita di sana, 2 rakaat sekalipun, kita bertobat atas dosa-dosa kita. Keluar dari masjid ini, bersih kita tanpa dosa. Allahu Akbar. Jamaah, Yahudi harusnya sudah kedatangan Tuhan mereka. Inilah milenium ketiga yang mereka sebut Y2K, Year of the Yehuda Kingdom. Tapi sayang sekali, raja mereka belum muncul karena istananya belum ada. Seperti apa istana yang akan mereka bangun? Ini dia. Saya mendengar deru-deru eskavator mengganggu sholat kami di sini. Mau di Kibli di sini, di Marwani di sini, di Dome of the Rock, di Masjid Buruk, deru-deru mesin di sini mengganggu kami. Kenapa? Israel sudah membuat 300 terowongan. Yang tujuannya apa? Jika ada gempa 6 skala Richter, hancur kiblat kita yang pertama, kiblat para nabi dan rasul. Lalu mereka bangun singgasana Haikal Solomon. Inilah maket istana Dajjal yang mereka persiapkan. Dan jika istana ini berdiri, Dajjal datang, Dajjal menguasai dunia, maka para nabi dan rasul kalah, kita pun kalah, mereka yang menang. Inilah peta dunia baru yang diinginkan oleh Zionis Yahudi dengan gerakan mereka di menguasai dunia. The New World Order. Pusatnya adalah Masjidil Aqsa. Semua negara ini sudah mereka kuasai. Libya, Muammar Gaddafi sudah ditumbangkan. Sekarang mereka kuasai. Mesir, Muhammad Mursi sudah mereka tumbangkan. Abdul Fattah Al-Sisi, agen Yahudi juga. Kemudian Suriah, Arab Saudi sekarang sudah pro kepada mereka di bawah panglima putra mahkotanya. Dan semua negara ini sudah mereka kuasai, tinggal satu. Maka perjuangan kita harus mengarah kepada pembebasan Masjidil Aqsa. Jamaah, kabar gembira bahwa Masjidil Aqsa sebentar lagi akan dibebaskan. Kapan Ustaz Masjidil Aqsa akan dibebaskan? Mau tahu? Mau tahu kapan Masjidil Aqsa dibebaskan? Kayak yang kesal jawab maunya, pengen segera pulang ya. Jamaah, ikuti saya, ikuti saya. Yuk kita baca hadisnya. Inilah kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa kemenangan sebentar lagi di depan mata. Betul? Ikuti saya biar semarak, biar menggema di sini. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha
Sesungguhnya Allah ya ba'asu akan mengutus min hadhil ummati dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'ati sanah 100 tahun sekali man seseorang yujaddidu dinaha yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud oleh Abu Dawud wa yubalighu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen viral, Ustaz sudah viral, itu bukan saya, itu kembaran saya yang di YouTube. Ustaz akhir zaman. Kalau saya Ustaz akhir jamaah, berdasarkan hadis ini 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan memimpin dunia. Yakin? Baik, saya tanya nih, yang bisa jawab dapat umroh gratis. Yang dapat jawab benar jawabannya dapat umroh gratis. Berangkat ketemu di Mekah, pulang ketemu di Jakarta. Gratis kan? Baik, bangsa Islam mana yang terakhir memimpin dunia? Umat Islam siapa yang terakhir memimpin dunia? Bukan, nggak ada. Ayo, umrah gratis. Turki Utsmani. 2/3 dunia. Turki. 2/3 dunia dikuasai Turki, dan pemimpin terhebat dari Turki, seorang pemuda usia 22 tahun menguasai 21 negara. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Usia 21 tahun, 22 tahun menguasai 21 negara. Sekarang pemuda usia 22 tahun bisa apa? Menguasai berapa ahwat? Jawab ya dirahmati Allah. Turki berakhir 1924. Betul? Turki berakhir 1924. Tambah 100 berapa? ...2024. 2024. Sekarang 2000. Berapa lama lagi? Allahu Akbar. Berarti telah dekat kemenangan Islam. Tahu siapa yang akan memimpin kebangkitan Islam? Dulu Turki ada satu bangsa yang belum dipilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat. Afrika sudah di zaman Salahuddin Ayyubi, dipimpin dari Mesir. Salahuddin memenangkan perang salib. Eropa pasukan salib Romawi kalah, dunia dikuasai dari Afrika. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. 29 Mei 1453 beliau menguasai dunia. Ada satu negara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam, dan negara ini negara dengan Islam terbesar dan negara yang paling kaya di dunia. Dan negara ini dimimpikan oleh para ulama akan bangkit memimpin dunia. Ada yang tahu negara mana? Bukan. Indonesia baru dengan minyak saja sudah kalang kabut. Baru diuji minyak goreng aja sudah kalang kabut. Bagaimana memimpin dunia? Ayo, negara mana? Bukan. Bukan.
Pengen tahu? Tidore kepulauan. Lihat. An Sauban hadasah. Dari Sauban dia bercerita, anna usamiya Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyat ardo, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur ke barat. Muhammad, aku berikan dunia ini untukmu, bumi ini untukmu, dibentangkan Allah dari timur hingga ke barat dunia. Wa tani al-kanzaini, dan Allah memberikan dua pusaka padaku, al-ahmar wal abyado, pusaka merah putih. Pusaka apa? Merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha mazawal yamina, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Takbir. Itulah kenapa ujung barat dunia Maroko, ujung timur dunia Merauke, untuk memberitahukan dunia Islamlah yang layak menggenggam dan memimpin dunia. Betul? Siap memimpin dunia? Siapnya cuma gertak sambal. Ditagih siapnya sebentar lagi. Jamaah, saya tanyakan hadis ini kepada dosen saya, ini guru saya. Sehari aku balabasi. Kami sholat subuh di sini, di Masjid Ghibli. Kami bertemu, beliau saya tanya tentang hadis itu. Yang kedua, Dr. Yusuf Abu Sunaina, beliau adalah pakar eskatologi dari Palestina. Beliau juga guru saya. Dr. Abu Bakar Alawawidah, 2016, beliau kita undang memimpin sholat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Mereka saya tanya tentang pandangan mereka terkait Indonesia, posisi Indonesia di kebangkitan Islam, di era kebangkitan Islam. Apa jawab mereka? Membuat saya bangga menjadi seorang Muslim Indonesia. Apa kata mereka? La na'takid himmatana li tahriril Quds wa Palestin ala yadil Arabiyyin wala ala Gharbiyyin bi ittihadihim. Lakinnana na'takid anna nusrata min Allah satahduru ala yadaikum ya Indonesia. Kami tidak berharap kemerdekaan Palestina, kembalinya Al-Aqsa, terbebas melalui Arab, melalui Barat dan PBB. Tidak. Tapi kami yakin kemenangan, pertolongan dari Allah akan datang dari kalian. Hei Indonesia, takbir! Dan saya yakin kemenangan ini akan melibatkan perjuangan hebat para pemuda-pemudi terbaik Indonesia. Betul? Jamaah, nanti ketika Ustadz Randi Ilhamsah beragitasi, saya perlihatkan mimpi para pemuda-pemudi penghafal Quran Palestina. Mereka mimpi pasukan terbaik dunia berperang melawan Israel. Itu mimpi cerita Rasulullah SAW. Namun sebelumnya, tidak dapat saya bayangkan ketika pemuda-pemudi Indonesia bangkit memimpin dunia. Jamaah, berikut ini saya perlihatkan bagaimana terbuktinya mimpi Rasulullah SAW. Dibebaskannya Konstantinopel oleh seorang pemuda yang berusia 22 tahun, memimpin 250.000 pasukan, mengalahkan dunia dan menguasai dunia. Dan negara yang ke-21 yang dibebaskannya adalah Konstantinopel. Rasulullah bersabda, sebentar. Rasulullah SAW bersabda, la tuftahanna al-Konstantiniyah. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita dengar sabda Rasulullah SAW, la tuftahanna al-Konstantiniyah. Konstantinopel akan dibebaskan. Pada ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Gimana? Siap bebaskan Palestina? Siap kita rebut Al-Aqsa? Siap kita buktikan kalau Indonesia siap pemimpin dunia? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya, yang siap cuma sedikit. Teriaknya keras. Ayo, yang siap memimpin dunia, angkat tangannya. Ayo. Di video Pak, di video Pak. Kirimkan, di-upload. Orang Palestina menyaksikannya, menangis mereka, bangga dengan kita. Ayo. Kasih judul SMK 1 Negeri Tidore. Angkat tangannya. Ikuti saya, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami pelajar terbaik SMK 1 Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Indonesia siap bebaskan Palestina, merebut Al-Aqsa dari Yahudi laknatullah. Siri-siri Palestina, siri-siri ya Aqsa, siri-siri ya Al-Quds, biruh, bidam, nabi kaya Aqsa, biruh, bidam, nabi kaya Aqsa. Takbir. Saya doakan ada yang membebaskan Al-Aqsa di sini. Amin. Silakan Pak.